Ini adalah buah simalakama untuk siapapun yang saat ini sedang menjabat. Yang pertama adalah dengan senjata yang dipergunakan untuk menembak Brigadir J yang merupakan pistol. Jika ini memang sesuatu yang tertutup, silahkan tapi lakukan ini dengan cepat. Karena jika tidak, halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tagar polisi tembak polisi ini masih menjadi trending selama 3 hari ke belakang. Rasanya saya tidak perlu menjelaskan dengan detail kasus ini berada di mana, seperti apa, karena saat saya membuat video ini, kasus ini menimbulkan magnitudo yang luar biasa dan dibicarakan di mana-mana. Kasus baku tembak yang diduga melibatkan Barada E yang terus kemudian menimbulkan korban jiwa Brigadir J atau Joshua yang diduga melakukan tindak pelecehan kepada istri dari Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Mengapa kasus ini menarik? Karena dugaan adanya fenomena code of silence atau kode senyap yang biasa terjadi, dan ini terjadi di semua kepolisian di seluruh dunia, yaitu sebuah upaya untuk menjaga sesuatu tetap rahasia yang melibatkan korps kesatuan atau melibatkan atasan yang harus dijaga martabat dan kehormatannya. Kasus yang penuh dengan kejanggalan, dengan dugaan banyaknya hal yang belum diungkap, dan dibentuknya tim gabungan pencari fakta membuat kasus ini dibicarakan, dan sepertinya selama 1 atau 2 minggu ke depan masih akan tetap dibicarakan. Bahkan beberapa wartawan yang mencoba untuk datang ke lingkungan tempat kejadian perkara mengaku mengalami intimidasi dari beberapa oknum berbadan tegap. Maka apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lihat menggunakan kartu-kartu yang katanya akan bisa menembus semua rahasia dan menuju ke tempat-tempat yang tersembunyi ini. Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Tim gabungan pencari fakta, usaha untuk mencari menemukan sesuatu yang belum ketemu, dan ini adalah sebuah kebenaran. Dirasa menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh ex-Kadif Humas Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, yang mengatakan bahwa kasus ini seharusnya bisa diselidiki oleh penyidik biasa, tidak perlu harus melibatkan TGPF. Karena ini semua terjadi di tempat yang melibatkan polisi dan tidak melibatkan orang sipil. Maka beliau berpendapat bahwa hal seperti ini tidak perlu dan bisa diselesaikan oleh penyidik biasa, dan mungkin saja seharusnya akan bisa selesai hanya dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi benarkah seperti itu? Apakah betul kecurigaan code of silence itu ada di sini, kode senyap? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya setujui juga. Karena dari apa yang saya pelajari dari Ibu Hasri Sumi Purwanti juga, ini adalah sebuah kasus yang terjadinya di tempat yang tertutup. Jadi TKP-nya ini tertutup. Ada CCTV, ada saksi mata. Maka mengapa kok ini perlu ada tim khusus? Aroma kecurigaan langsung menyeruak dan semua orang membicarakan banyak teori konspirasi yang ada di sini. Ini adalah karena banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Dan yuk kita akan coba lihat kejanggalan apa saja yang ada di sini. Kejanggalan-kejanggalan ini terjadi dan membuat semuanya ini menjadi bergulir secara liar. Yang pertama adalah dengan senjata yang dipergunakan untuk menembak Brigadir J yang merupakan pistol berjenis Glock. Tahu saya Glock ini dibuat dengan komposit tertentu, bukan logam, bukan metal, tapi lebih ke fiber atau plastik. Saya tidak terlalu ahli senjata. Tapi di sini Glock ini konon tidak bisa dideteksi dengan metal detector. Coba yang ahli silahkan tulis di sini. Tapi menggarisbawahi apa yang ingin saya sampaikan adalah Glock ini pistol mahal yang seharusnya tidak bisa digunakan oleh seseorang dengan pangkat Barada atau Bayangkara 2. Kemudian jumlah tembakan yang lebih dari 1 tembakan, yang mana jika sesuatu dilakukan berulang kali, ada kecenderungan faktor emosional terlibat di sini. Lalu pengumuman kasus yang ditunda selama 3 hari, pemindahan jenazah yang tidak diketahui, dan CCTV yang mati. Belum lagi kejanggalan dari luka-luka yang ada di wajah jenazah dari Brigadir J, dan larangan untuk membuka peti mati saat keluarga ingin mengetahui kondisi jenazah almarhum. Apakah ada fakta yang disembunyikan di sini?
Mas Darko ini kayak nggak tahu aja. Kalau kejanggalan-kejanggalan seperti itu kan ya wajar terjadi. Banyak netizen yang mengasosiasikan ini dengan kasus penembakan Laskar FPI yang terjadi di tempat peristirahatan di jalan tol, atau kasus Subang yang belum selesai hingga saat ini. Tapi mengapa ini semua menjadi penting adalah karena kejanggalan-kejanggalan tersebut ini menimbulkan banyak prasangka yang terus kemudian beranak pinak dan menjadi liar kemana-mana. Dugaan kasus perselingkuhan. Bahkan ada netizen yang menuduh Brigadir J ini diduga disiksa sebelum dieksekusi. Hingga adanya dugaan penyelidikan yang memang terkesan lambat karena dari awal butuh 3 hari untuk kasus ini diumumkan. Mengapa? Jika ini memang sesuatu yang tertutup, silahkan tapi lakukan ini dengan cepat. Karena jika tidak, saat netizen di sini berapriori, maka kita mengendalikan sesuatu yang tidak akan bisa dikendalikan lagi. Dan ini memungkinkan untuk digunakan atau ditunggangi niat buruk yang lain yang akan berbahaya untuk citra dan image Polri ini sendiri. Coba kita ingat-ingat sekali lagi. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sangat mudah. Seorang polisi menembak polisi lain di rumah seorang polisi dan diselidiki oleh polisi di perumahan khusus polisi. Apa yang harusnya membuat ini menjadi susah? Dan kita harus ingat, kalaupun ternyata ada latar belakang yang bukan sebuah motif pidana di sini, maka yuk kita coba pisahkan agar pidana dan konspirasi ini tidak bercampur di dalamnya. Jika kasus ini membunuh 1 orang, maka konspirasi dan asumsi ini bisa membunuh banyak orang yang lainnya. Sebenarnya ini masuk sebuah pidana kriminal karena mengambil nyawa orang lain apapun itu. Kecuali jika ini bisa dibuktikan sebagai sebuah tindakan bela diri. Tapi jikalau saja itu sudah selesai, maka ada hal yang lain yang juga tidak kalah serius yang menuntut sebuah jawaban yang pasti, yaitu tuduhan bahwa almarhum ini melecehkan istri atasannya. Ini otomatis integritas dari almarhum akan dipertanyakan. Sudah meninggal saja ini kehilangan, apalagi jika anaknya nanti tidak bisa dibuktikan atas tuduhan yang diberikan kepadanya dalam kondisi anaknya sudah tidak bernyawa dan tidak bisa membela dirinya. Memang sebagai polisi, tentara memiliki resiko kematian yang tetap harus dihadapi. Tetapi meninggal dalam tugas dan meninggal dalam kondisi seperti ini dengan tuduhan melecehkan istri dari atasan yang dia hormati dan memberikannya penghidupan selama ini, tentu saja akan menjadi satu hal yang sangat berat untuk ditanggung oleh keluarga dari almarhum ini. Kita akan melihat bahwa saksi ini sebenarnya ada, dan jika mereka ini tegas, mereka akan bisa memberikan kesaksian dengan pasti. Tetapi kita tahu bahwa hierarki ini pasti akan mengintervensi, dan untuk ini perlu kebesaran hati Pak Irjen sebagai orang dengan pangkat tertinggi yang ada di lokasi ini, dan mungkin juga memiliki hubungan paling dekat dengan para saksi, untuk berbesar hati dan mempersilahkan penyelidikan dilakukan seadil dan seobjektif mungkin. Bahkan ini semua mungkin harus dilakukan karena demi instansi Polri yang selama beberapa tahun ke belakang memiliki tingkat kepuasan publik yang meningkat jauh dan pesat sekali. Terutama sejak terjadinya kasus Cicak versus Buaya dulu. Karena penilaian dari masyarakat adalah dari mau atau tidak kasus ini akan diusut seterang-terangnya. Jadi pilihannya ini hanya mau atau tidak. Diam saja bukan sebuah opsi. Karena diam saja akan dianggap tidak mau mengusut kasus ini seterang-terangnya. Dan jika ternyata proses penyidikan dan penyelidikan tidak berlangsung dengan cepat, maka asumsi diam saja atau tidak mau menyelidiki ini akan bergulir secara liar di masyarakat. Dan setiap harinya kredibilitas Kepolisian Republik Indonesia dipertaruhkan. Apakah Pak Kapolri harus turun tangan di sini? Jawabannya sebenarnya tidak ada di TKP saja. Atau kalau mau mendapatkan, sebenarnya ini ada di 3 manusia yang mereka ini saling berinteraksi. Baradae yang menjadi supir dari Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri yang merupakan istri dari Irjen Sambo, dan jenazah Brigadir J, yang mana jenazahnya ini menyimpan banyak jawaban dari apa yang terjadi. Dan seharusnya dilakukan otopsi yang kedua atas jenazah ini tadi. Kita harus menentukan waktu kematian. Kedua adalah penyebab kematian, urutan luka dan bagaimana terjadinya, dan mengapa ada luka selain luka tembak terjadi di dalam tubuhnya. Jari yang
putus, luka sayatan di wajah, dan hal-hal yang lain yang memerlukan sebuah penanganan khusus dan objektif. Dan jika ternyata jenazah sudah dikuburkan, maka jika perlu dilakukan ekshumasi. Jika ternyata Citra Polri ini masih dipercaya, saya pikir mungkin Bu Hastri juga harus turun tangan untuk melakukan tugas ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ini adalah buah simalakama untuk siapapun yang saat ini sedang menjabat. Semua harus dilakukan dengan cepat. Memang ini terkesan simpel dan harusnya simpel, tapi kita tahu jika ternyata banyak dugaan ini benar adanya, maka ini tidak akan sesimpel yang kita pikirkan. Tapi selayaknya kondisi sakit dalam tubuh manusia. Jika ada bagian tubuh yang terus kemudian menjadi sakit, busuk, maka sudah selayaknya itu diamputasi agar tidak menyebar dan menyebabkan kematian ke seluruh tubuh kita. Saya melihat nanti akan ada sebuah pengakuan yang heroik yang akan terjadi, di mana hal itu akan menguak segalanya. Akankah ramalan saya tepat? Ataukah karena satu dan lain hal ini akan tidak terjadi dan tetap menjadi rahasia? Mari kita kawal kasus ini dan bersama-sama kita doakan Citra Polri akan semakin baik di kedepan hari. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.